Hai Val, it's Val. Hari ini aku membahas soal self-acceptance atau penerimaan diri, sebuah proses yang menurut aku harus kita lalui dulu sebelum kita bisa menerima hal-hal lain di dalam kehidupan kita. Aku suka beberapa sifat dalam hidup aku, tapi nggak semuanya. Ada juga beberapa sifat-sifat yang aku nggak terlalu suka dalam hidup aku, dalam diri aku, yang aku ngerasa kenapa sih aku harus jadi orang yang kayak gini. Contoh, dulu temen aku itu pernah bilang gitu ke aku, lo kenapa sih orangnya denial banget kalau misal lagi ngerasain A atau misal lo lagi naksir sama orang, lo selalu bilang enggak atau kayak berusaha untuk menjauh gitu dari perasaan lo. Dan sampai sekarang sih sebenarnya aku juga adalah orang yang cukup sensitif. Jadi ketika misalnya aku ngerasain sesuatu, aku cepet banget nangis. Contoh misalnya kalau misalnya lagi nonton bioskop, aku atau nonton film lah in general, aku suka ngerasa aduh bagus banget gitu, dan ujung-ujungnya nangis. Tapi itu adalah contoh yang menurut aku cukup mudah gitu. Di lain sisi, kalau misalnya let's say aku lagi nongkrong atau kayak aku lagi kumpul sama teman-teman atau sama keluarga, atau di sebuah momen yang menurut aku wah indah banget atau kayak wah pecah nih gitu, aku tuh suka tiba-tiba nangis gitu, nggak jelas banget. Dan jujur aja aku nggak terlalu suka sih sama kayak sifat ini gitu. Aku nggak terlalu suka sama karakter aku yang seperti ini, karena menurut aku aduh kok gue jadi lemah banget ya, kenapa sih gue harus kayak memperlihatkan sisi itu ke temen-temen yang lagi ada atau kayak ke situasi itu, karena ya malu aja. Kayak kenapa gue harus nunjukin kayak gitu, kayak ntar gue dilihat lemah dong, ntar aku dilihat jadi orang yang elah menye-menye banget loh, atau kayak ya hal seperti itulah. Selain itu juga aku tuh berharap gitu, kayak bisa gak sih kalau misalnya aku gak jadi orang yang kayak gini, bisa gak sih aku jadi orang yang cuek aja, atau bisa gak sih aku kayak jangan mikir yang terlalu banyak gitu bahkan tentang itu. Karena aku lumayan orang yang suka mikir, jadi ketika misalnya aku habis melakukan sesuatu atau aku habis ngapain gitu, aku tuh suka mikir setelahnya tuh agak berlebihan. Dan akhirnya karena kebiasaan yang menurut aku juga gak terlalu baik itu, aku jadi suka untuk mikirin keputusan-keputusan yang udah pernah aku ambil sebelumnya. Ngapain ya gue ngambil keputusan itu? Kenapa ya gue ngelakuin ini? Kenapa ya waktu itu kok kayak gitu? Dan aku yakin mungkin teman-teman juga bisa relate atau bisa mikir kayak that phase in your life, sebuah fase dalam hidup lo yang lo ngerasa anjir gue nyesel sih, kenapa ya gue harus kayak gitu? Aduh, coba gue bisa putar balik waktu kayak gitu. Dan aku pun juga punya gitu momen-momen seperti itu. Dari situ aku mencoba untuk menjauh dari hal-hal yang membuat aku merasakan seperti itu. Aku mencoba menjauh dari perasaan yang menurut aku bisa membuat aku lemah atau membuat aku kayak jadi ada flaws. Selain itu aku juga jadi menolak gitu, kayak menolak untuk ngerasain apa yang aku rasain. Selain itu aku juga jadi agak menyesali keputusan-keputusan yang pernah aku buat, hal-hal yang aku nggak terlalu suka, momen-momen yang aku pengen lupain dan sebenarnya aku nggak pengen ingat-ingat lagi, momen-momen jelek yang sebenarnya adalah sebuah mimpi buruk buat aku. Aku pikir dengan bilang enggak ke diri aku dengan cara itu, dengan bilang enggak ke perasaan yang aku rasain, dengan bilang lo ngapain sih kayak gitu dulu, kayak lo ngapain sih melakukan hal yang udah pernah lo lakuin, atau kayak keputusan yang udah pernah lo putuskan, ngapain gitu lo melakukan hal semua itu. Aku pikir dengan melakukan itu ke diri aku sendiri, aku bakal bisa move on dan akhirnya berubah. Karena setelah beberapa tahun dan pasti perlu waktu juga, aku menyadari kalau misalnya aku itu capek untuk ngelakuin itu. Yang kedua, kok gue gak menyelesaikan apa-apa ya? Rasa itu masih ada di otak gue, penyesalan itu masih ada di otak gue. Dan juga kayak rasa apa ya, sesek atau kayak rasa
lo pengen mikirin terus tuh tetap ada gitu di dalam hidup gue. Kok I'm not solving anything ya? Dari situ akhirnya aku sadar kalau misalnya kita terus melawan apa yang ada di dalam diri kita, it's not going to work. Kita nggak mungkin bisa mencintai diri kita dan juga menolak diri kita di waktu yang bersamaan. Kita nggak mungkin kayak misalnya suka nasi goreng tapi benci nasi goreng, gue nggak mau makan nasi goreng gitu. Kayak nggak mungkin kita bisa melakukan dua hal yang sangat-sangat berbeda di waktu yang bersamaan. Menurut aku langkah pertama dari mencintai diri kita sendiri adalah untuk menerima diri kita sendiri. Kalau misalnya kita juga belum menerima apa yang ada di diri kita, kayaknya akan terus capek aja. Dan mungkin itu adalah sumber capek yang selama ini kita selalu mencari keluar gitu. Kayaknya gue capek gara-gara situasi gue deh. Kayaknya gara-gara gue lagi susah cari kerja deh. Kayaknya gara-gara temen gue nyebelin deh ke gue. Kayaknya gara-gara dia nyakitin hati gue deh. Padahal kemungkinan besar yang membuat kita capek dan yang akhirnya membuat kita ya exhausted setiap hari itu mungkin adalah karena kita belum menerima diri kita sendiri seutuhnya. Karena kita masih mencoba untuk keluar atau mencoba untuk menolak apa yang ada sebenarnya dalam diri kita. Dan menurut aku satu poin yang penting banget yang semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton dan sangat bermanfaat buat aku adalah kita harus selalu ingat bahwa keputusan yang kita pernah buat itu adalah keputusan yang buat kita di sini hari ini. Kalau misalnya aku nggak ngambil keputusan yang nggak baik itu atau yang aku pikir at least nggak baik, aku nggak bakal bisa jadi aku yang sekarang untuk sharing sama teman-teman juga. Dan setelah kita menerima diri kita sendiri, kita juga bisa selangkah lebih maju dan juga memperbaiki atau menambah kualitas kehidupan kita. Karena dengan menerima diri kita sendiri, kita mulai bisa tuh menerima hal-hal lain dalam hidup kita, dari sisi relationship, mau itu sama keluarga, sama teman-teman, situasi apapun dalam kehidupan kita. Menurut aku penerimaan diri adalah langkah pertama sih untuk bisa mulai menerima sama faktor-faktor eksternal di sekitar kita. Dan setelah menerima diri sendiri, semoga kalian juga lebih merasa lega seperti yang aku rasain, dan tentu saja mengurangi beban hidup di dunia yang udah gila ini. Setelah menerima diri kita sendiri, semoga kita bisa membuka pikiran kita ke hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang lebih berharga di dalam kehidupan ini. Menurut aku ya hidup adalah perjalanan ya Kak. Jadi kalau misalnya aku lagi ngomongin soal penerimaan diri hari ini dan teman-teman juga udah mencoba untuk berlatih hari ini, bukan berarti kita sampai di sini aja. Ini adalah sebuah praktis atau sebuah latihan yang kita harus selalu lakukan secara terus-menerus, karena kemungkinan bisa aja kita melakukan keputusan yang kita nggak suka juga, atau ada sifat dari diri kita yang kita baru sadar nantinya. Tapi it's okay, pelan-pelan, satu-satu. Yang penting kita mulai dengan apa yang udah kita tahu dulu sekarang, and seiring berjalannya waktu nanti kita belajar lagi. Kamu bukanlah hanya sisi burukmu atau sisi baikmu, bukan cuma yang negatif dan bukan cuma yang positif, tapi kamu adalah kamu seutuhnya. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri kamu sendiri. Thank you for watching.